Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi medan magnet. Kali ini kita akan bahas gaya Lorentz pada kawat lurus berarus dalam medan magnet ya. Jadi gaya Lorentz pada kawat lurus berarus dalam medan magnet. Oke. Jadi di sini ada satu kawat ya, mengalir arus I. Oke. Nah, kawat ini berada dalam medan magnet. Misalkan ada suatu magnet batang di sini. Misalnya ya. Sebelah kanan ada magnet batang, sebelah kiri juga ada magnet batangnya di sana. Oke, seperti inilah kira-kira. Nah, kemudian di sini ada kutub utara, ini kutub selatan. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa ada medan magnet ya dari kutub utara menuju kutub selatan. Gitu. Ya, di sini. Nah, di sini saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Maka pada kawat ini ada yang namanya gaya Lorentz. Arahnya adalah ke bawah. Jadi ini melengkung ke bawah gitu. Kalau jika ditahan itu di ujung-ujungnya ada gaya Lorentz ke bawah, ya. Nah, ini adalah menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi I di sini arusnya adalah ibu jari. Kemudian dari utara ke selatan itu yang garis merah ini adalah medan magnet, ya. Jadi I, B-nya ke kiri. Jadi ini kan sebenarnya keluar bidang ya. Maka yang keluar dari telapak tangan adalah gaya Lorentz-nya. Jadi kalau misalkan saya buat dalam sumbu-sumbu ya 3 dimensi di sini seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Z itu adalah keluar bidang ya, keluar bidang gambar. Jadi ketika ada medan magnet yang arahnya ke X negatif di sini, karena ini X positif, ke sana kan X negatif ya. Jadi arahnya ke sana. Ini B gitu. Kemudian ada kuat arus ya. Di sini, ini ada kawatnya. Ini I. Ini saling tegak lurus. Maka akan timbul yang namanya medan gaya Lorentz, sorry ya, bukan medan. Jadi di sini B-nya adalah medan magnet, I-nya adalah kuat arus, maka akan timbul gaya Lorentz ke bawah. Jadi seperti itu ya. Arahnya pakai kaidah tangan kanan. Nah, di sini besarnya gaya Lorentz pada kawat lurus berarus dalam medan magnet itu dirumuskan B kali I kali L. Ya. Di sini. Jadi F-nya adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz satuannya Newton. B-nya kuat medan magnet, satuannya Tesla. I-nya itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L-nya adalah panjang kawat, satuannya meter. Nah, tentunya yang dimaksud dengan panjang kawat ini bukan panjang kawat seluruhnya ya.
Jadi yang melewati ya hanya yang berada dalam medan magnetnya. Jadi L di sini adalah panjang kawat yang hanya berada yang di dalam medan magnetnya, gitu ya, Sobat Citizen. Nah, ini kan jika antara I dan B saling tegak lurus, gitu ya, saling tegak lurus. Nah, bagaimana jika tidak tegak lurus? Oke, jadi jika tidak tegak lurus, misalkan saya gambarkan seperti ini, ya, di sebelah kiri saja. Ini arah medan magnetnya. Kemudian ada kawat yang melewati medan magnet dan dialiri arus I. Oke. Nah, konsepnya adalah harus dibuat tegak lurus. Nah, sehingga bisa kita katakan seolah-olah kita proyeksikan dia tegak lurus. Nah, sedangkan sudut antara B dan I ini adalah theta. Gitu ya, theta di sini. Sehingga kalau dimaksud dengan tegak lurus, maka arah ini adalah di depan sudutnya. Kalau di depan sudut itu artinya apa? Artinya sin. Kan kalau ini bisa saja diluruskan seperti ini. Maka depan sudut adalah sin. Sehingga gaya Lorentz yang timbul adalah B kali I ya, kali L. Nah, L itu adalah yang berada dalam medan magnetnya saja dikalikan dengan sin theta di sini. Ya, di mana theta ini ya. Theta adalah sudut yang dibentuk antara ya. Saya tuliskan antara kawat dengan B. Ya, antara kawat dengan medan magnetnya. Oke. Gitu Sobat Edson. Kita buat contoh soalnya ya. Contoh soal di sini. Di sutas kawat membentang dari timur ke barat. Oke. Arus pada kawat sebesar 2 ampere menuju barat. Arah medan magnet di sekitar kawat itu dari selatan ke utara sebesar 5 Tesla. Oke. Jika panjang kawat yang berada dalam medan magnet adalah 50 cm, tentukan besar dan arah gaya Lorentz pada kawat. Oke. Nah, di sini diketahui itu adalah arus ya, I-nya di sini pada kawat 2 ampere menuju ke barat ya. Ini artinya dari timur ke barat.
Oke. Kemudian arah medan magnet di sekitar kawat dari selatan ke utara. Jadi di sini berarti B-nya, yaitu 5 Tesla. Dari selatan ke utara. Panjang kawat yang berada dalam medan magnet 50 cm. Itu artinya L-nya 50 cm. Ini sama saja 0,5 meter. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah gaya Lorentz-nya, ya. Jadi F-nya. Besar dan arah. Coba kita hitung besarnya dulu ya. Kita hitung besarnya dulu. Kalau kita hitung besarnya, maka bisa kita langsung masukkan ke rumus. Coba kita lihat di sini, apakah antara kawat dengan medan magnetnya itu sudah saling tegak lurus. Kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan. Di sini, kalau kita gambarkan dari timur ke barat, jadi timur itu kanan, barat kiri gitu ya. Maka kita gambarkan saja kawatnya. Ada seperti ini. Ya, ini kuat arus I. Oke. Kemudian ya, arah medan magnetnya adalah dari selatan ke utara. Nah, saya bikin utarnya di sini, selatannya di sini. Cuma dalam 3 dimensi ya, maksudnya. Dalam arti arahnya ke selatan ke utara, ke sana. Ini arah B-nya. Ingat, ini saling tegak lurus. Oke? Jadi nanti kita gunakan sumbunya ini adalah seperti ini, Sobat Edson. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Z. Mereka saling tegak lurus semuanya. Artinya Z-nya menuju keluar bidang gambar. Oke ya? Nah, sekarang kita hitung dulu besarnya F. Berarti udah saling tegak lurus. Kenapa? Karena antara selatan ke utara dengan barat ke timur kan ini tegak lurus ya. Udah pasti tegak lurus. Oke? Maka ini bisa kita tuliskan saja sudut tetanya adalah 90 derajat. Gitu ya. Nah, pada dasarnya kan rumus F adalah B kali I kali L sin theta ya. Sin theta seperti ini. Jadi, F sama dengan B-nya kita masukkan 5 Tesla. I-nya kuat arus 2 ampere. L-nya panjang kawat yang berada dalam medan magnet 0,5. Ini sin-nya sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Oke? Jadi akan kita dapatkan di sini. Ya, 5 kali 2 10, 10 kali setengah. Itu adalah 5 Newton. Nah, sekarang bagaimana arahnya? Oke. Sekarang kalau kita lihat arahnya di sini, I-nya kan mengalir dari timur ke barat. Ini I-nya. Maka kita gunakan kaidah tangan kanan. I-nya ke barat. Kemudian utaranya ke sana, masuk bidang gambar. Ingat, ini adalah kalau kita bicara arah mata angin itu artinya seperti di permukaan buminya saja ya. Jadi I ke kiri atau ke barat. Kemudian medan magnetnya ya, biasa untuk bedakan antara B medan magnet dengan barat ini saya tulis saja di sini barat gitu ya. Oke. Ini selatan. Ini utara. Ini timur. Jadi untuk membedakan nanti B yang di sini maksudnya arah barat. Ini B ini adalah medan magnetnya ya. Oke. Jadi saya ulangi, ini I-nya, B-nya ke utara sana. Maka yang keluar dari telapak tangan adalah gaya Lorentz-nya. Maka ke bawah artinya. Jadi di sini saya tuliskan arah ke bawah. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi medan magnet. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!